Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi di channel Fresh Garden ya. Dan semoga Anda tetap sehat dimanapun Anda berada. Fresh Garden akan melanjutkan topik tentang jadam, yaitu menerjemahkan karya Mr. Yong Sang-cho di suatu seminar. Topik kali ini adalah tentang JMS, Jadam Microbial Solution, salah satu pupuk hayati jadam yang paling fenomenal. Beberapa waktu yang lalu, Fresh Garden sudah menunjukkan cara pembuatan JMS yang sangat komplit dan lengkap dan terperinci. Silahkan klik link video di atas. JMS sangat fenomenal karena pertama murah, gampang sekali proses pembuatannya karena dari alam sekitar kita. Yang kedua, sangat ampuh dan bermanfaat karena telah terbukti berhasil membantu perawatan dan pemeliharaan lahan pertanian kita. Selain itu, JMS ini adalah solusi yang sempurna untuk mencegah penyebaran segala macam penyakit patogen dan virus tular tanah. Bagaimana tips dan cara pengaplikasiannya di lahan pertanian kita untuk mencegah segala macam penyakit itu? Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai. Halo, nama saya Yong Sang-cho. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran tentang JMS dan teknik penerapannya di lahan. Ketika tanah diperbaiki melalui penggunaan JMS, akar tanaman akan sangat dalam, dan tanaman tumbuh sangat luar biasa, bahkan di lahan luas dan terbuka. Tidak ada rahasia besar dalam teknik bertani saya, kecuali penggunaan JMS secara tepat guna. Silahkan dicatat, ini adalah bagian terpenting dari pelajaran hari ini. Gunakan JMS secara rutin dan tepat guna. Bahkan ketika Anda baru mencoba teknik ini untuk pertama kalinya, Anda akan langsung bisa melihat perbedaan besar dalam ukuran hasil panenan Anda. Penggunaan JMS secara berulang kali sebelum penanaman adalah teknologi kunci untuk hasil yang lebih optimal. Ingat, keberhasilan awal sewaktu pengakaran tanaman membawa hasil yang lebih tinggi dan lebih bagus. Dan JMS dengan miliaran mikrobanya akan membuat tanah sangat gembur dan akar menjadi mudah berkembang dengan maksimal. Ingat ya, untuk aplikasi JMS, tanah harus sampai basah, bukan cuma lembab tapi basah, agar mikrobanya ikut aliran air dan masuk jauh ke dalam tanah. Ulangi proses pengairan dengan JMS ini dengan interval 4-5 hari sekali, sebanyak paling tidak 4 kali sebelum mulai menanam. Silahkan ulangi, sebelum menanam, kocor lahan Anda dengan JMS sebanyak 4 kali. Cah, 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 cah. Sehingga tanah akan sangat gembur pada saat bibit yang masih kecil dipindah tanam. Secara keseluruhan, pengocoran JMS dilakukan pada 2 saat penting ini, yaitu 1. Sebelum pindah tanam, dan 2. Nanti sebelum tanaman mulai berbunga. Setelah itu, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi, karena penggunaan JMS yang berulang akan menyebabkan peningkatan mikroorganisme di dalam tanah. Dan mikroba akan mencegah penyebaran penyakit di tanah dan hasil panen akan terselamatkan. Ini berlaku untuk semua tanaman, baik tanaman sayur, tanaman pangan, atau tanaman buah-buahan. Daripada menggunakan pestisida yang sangat beracun untuk membunuh patogen, cukup sering menggunakan JMS untuk mengisi atau memenuhi semua ruang kosong pada lahan Anda. Keberagaman koloni miliaran mikroba akan mencegah perkembangan patogen. Penyakit tular tanah yang sering terjadi disebabkan oleh patogen akan menghilang. Dengan adanya koloni beragam mikroba, tidak akan ada 1 atau 2 mikroba berbahaya yang akan menjadi dominan. Saat bertani, kita semua takut penyakit tular tanah, karena jika itu terjadi, pertanian bisa hancur total. Namun, peningkatan keanekaragaman mikroba mencegah penyebaran penyakit tular tanah. Antraknosa pada tanaman mirip dengan penyakit jamur pada kaki kita. Untuk membasmi jamur pada kaki tersebut, kita harus sering berjalan tanpa menggunakan alas kaki, agar berbagai jamur yang menghuni di tanah hinggap di kaki kita, dan bertarung dengan jamur yang ada di kaki kita, sehingga mereka tidak dominan.
Semakin banyak kita berjalan tanpa alas kaki, semakin cepat kita sembuh dari penyakit jamur kaki. Analogi yang sama untuk penyakit antraknosa di tanaman. Ketika kita memperbanyak keragaman koloni bakteri di tanah dan tanaman, maka patogen ini tidak akan muncul di tanah dan tanaman kita. Ketika persaingan untuk mendapatkan makanan semakin intensif, maka kemungkinan antraknosa berkembang biak secara pesat menjadi tidak mungkin. Apalagi jika JMS ini dipadukan dengan air laut atau garam krosok. 83 jenis mineral sudah ada di JMS, sehingga tidak mungkin tanaman akan kekurangan mineral. Sering menggunakan JMS sebelum penanaman juga meningkatkan kemampuan tanaman dalam proses pengakaran. Tanah akan jauh lebih baik dan patogen tidak akan muncul lagi. Sering mengkocor lahan dengan JMS akan membuat tanah menjadi sangat kaya akan mineral. Jadi, pertanian akan berjalan secara alami dan organik. Yang Anda butuhkan hanyalah membantu akarnya tumbuh dalam dan lebar. Sesederhana itu. Tidak ada rahasia besar dan wah dalam metode saya ini. JMS ini adalah faktor utama pengubah permainan. Tanah akan diperbaiki sepenuhnya oleh koloni miliaran mikroba ini. Ketika tanaman ditanam dalam tanah, akarnya akan menari-nari di tanah. Dan terlebih lagi, Anda tidak akan mengalami masalah nematoda di tanah. Apakah ada juga masalah larva atau belatung di dalam tanah? Tidak. Saat kita bertani, kita terlalu banyak kekhawatiran. Khawatir akan larva, serangga, nematoda, siput, dan masih banyak lagi. Dan hal ini akan membuat kita pusing 7 keliling. Tapi yakinlah, dengan penggunaan JMS seperti yang saya ajarkan ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Setelah saya mulai menyebarkan pengetahuan ini, para ahli mulai menyebarkan rumor bahwa saya orang yang sangat bodoh. Dan orang-orang cukup bodoh untuk mendengarkan saya. Tapi apapun yang mereka katakan, metode ini bekerja lebih baik dari apapun. Ini bukan teknologi roket yang rumit atau ilmu perdukunan atau voodoo yang magis. JMS ini bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan. Bahwa ketika kita meningkatkan keberagaman mikroba, akan mencegah virus tertentu untuk menyerang tanaman atau tanah. Bagaimana dengan penyakit layu bakteri dan layu fusarium? Perhatikan ini. Ini adalah prinsip Jadam dan KNF. As above, so below. Apa yang terlihat mewakili apa yang tidak terlihat. Yang di atas permukaan tanah menggambarkan apa yang di bawah permukaan tanah. Artinya, bila ada tanaman yang bermasalah, maka asal muasalnya adalah pada kondisi tanah dan akar tanaman itu sendiri. Percayalah pada saya, ketika Anda menemukan tanaman yang berpenyakit, segera cabut tanaman itu dan periksa akarnya. Pasti bermasalah. Apakah menurut Anda tanaman akan berpenyakit kalau akarnya sudah tumbuh dengan kuat, sehat, dan menyebar dengan baik? Itu sangat tidak mungkin. Jadi ketahuilah bahwa kondisi tanah dan kesehatan akar tanaman adalah kunci pencegahan semua penyakit tanaman. Dan JMS adalah jawabannya. Cukup kocor JMS sebelum penanaman dan sesekali selama tanaman mengalami pertumbuhan. Anda tidak akan mengalami pusing 7 keliling lagi karena kontaminasi penyakit dan virus yang menyerang lahan pertanian Anda. Percayalah padaku, semua penyakit dan virus tidak akan menyebar lagi. Bahkan jika diserang, Anda dapat mengontrolnya dengan teknik yang mudah dan sederhana, yang saya ajarkan kepada Anda. Dengan menggunakan JMS, maka pertanian Anda akan menjadi aman dan nyaman tanpa kekhawatiran lagi. Kita ulangi sekali lagi, ini adalah bagian terpenting dari pelajaran ini. Angkat tanganmu dan ulangi setelah saya. Kocor JMS 4 kali sebelum penanaman. Cah, 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 cah. Anda bisa menggunakan semua jenis cara untuk menerapkan ini. Bisa menggunakan irigasi tetes, atau sprinkler, atau alat penyemprot lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gembor. Untuk kebun buah, dianjurkan dengan menggunakan alat sprayer. Untuk tanaman tahunan dan tanaman semusim, diterapkan sebelum penanaman.
Dan untuk pohon, diterapkan sebelum berbunga dan setelah panen. Untuk dosis penggunaannya, 500 liter JMS dapat digunakan untuk penerapan lahan sekitar 3,2 hektar. Dengan dosis pengenceran 10-100 kali. Maksudnya, 1 liter JMS ditambahkan air biasa 10 hingga 100 liter. Anda akan segera melihat efek yang menakjubkan. Dan ketahuilah, dalam mengembangkan JMS hampir tidak memerlukan biaya sama sekali. Pengetahuan yang paling penting dalam bertani bukanlah teknologi yang rumit. Ini adalah teknologi yang sangat sederhana. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai, dan semoga bermanfaat.